anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Bu Wahyu ya. Waktunya belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menulis teks deskripsi. Kalian sudah siap? Siapkan buku dan alat tulisnya ya. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kali ini, seperti biasa, kalian harus mengetahui kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di akhir pembelajaran nanti. Perhatikan ya. Kompetensi dasar pembelajaran kali ini adalah menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks deskripsi secara tulis dan lisan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian diharapkan mampu menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks deskripsi secara tulis dan lisan. Nah, kita fokuskan dulu pada menyajikan teks deskripsi secara tertulis. Bagaimana anak-anak? Sudah tahu ya tujuan pembelajaran kita kali ini? Nah, sekarang kalian siapkan catatan, siapkan alat tulis, perhatikan penjelasan Bu Wahyu mengenai langkah-langkah menulis teks deskripsi. Fokus dan konsentrasi ya. Langkah-langkah menulis teks deskripsi ada 5. 1. Menentukan topik. 2. Menentukan bagian-bagian yang dideskripsikan. 3. Mengumpulkan data. 4. Membuat kerangka. Dan 5. Mengembangkan kerangka menjadi teks deskripsi. Kita bahas satu persatu ya. Langkah yang pertama adalah menentukan topik. Menentukan topik artinya kalian menentukan objek yang akan dideskripsikan. Nah, kita ingat kembali materi kita yang sudah lalu tentang ciri teks deskripsi. Salah satu ciri teks deskripsi adalah objek bersifat khusus. Jika kalian ingin mendeskripsikan rumah, maka kalian harus memilih rumah yang mana yang akan kalian deskripsikan. Karena kalian harus fokus ke satu rumah saja. Itulah yang dimaksud dengan objeknya khusus. Atau kalian ingin mendeskripsikan sekolah, kalian juga harus fokus pada satu sekolah mana yang akan kalian deskripsikan. Atau mungkin kalian ingin mendeskripsikan ibu guru, teman sekolah, atau mungkin mendeskripsikan hewan peliharaan. Yang terpenting adalah objeknya harus khusus. Setelah kita menentukan objek yang akan dideskripsikan, langkah yang kedua adalah menentukan bagian-bagian yang dideskripsikan. Di sini Bu Wahyu mengambil contoh, Bu Wahyu akan mendeskripsikan objek rumah. Berikutnya kita akan mencatat bagian-bagian yang akan kita deskripsikan tentang rumah tersebut. Nah, perhatikan bahwa penulisan teks deskripsi harus berdasarkan pada struktur teks. Struktur teks harus berurutan, tidak boleh acak. Maka, kita tuliskan dulu struktur teks deskripsi, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Sekarang kita catat pada bagian identifikasi. Apa saja yang akan kita deskripsikan pada bagian identifikasi? Misalnya tadi Bu Wahyu mengambil objek rumah. Di bagian identifikasi, Bu Wahyu akan mendeskripsikan mengenai lokasi rumah dan sejarah rumah.
Pada deskripsi bagian, Bu Ayu akan mengambil 3 bagian rumah, yaitu halaman, ruang tamu, dan ruang tengah. Untuk halaman, Bu Ayu akan mendeskripsikan warna rumah dan benda-benda yang ada di halaman. Untuk bagian di ruang tamu, Bu Ayu akan mendeskripsikan luas dan benda-benda yang ada di ruang tamu. Sedangkan untuk bagian ruang tengah, Bu Ayu akan menjelaskan atau menggambarkan tentang luas dan benda-benda yang ada di ruang tengah. Kalian bisa mengambil bagian rumah yang lain, misalnya kalian ingin mendeskripsikan kamar, dapur, kamar mandi, teras, bisa. Kali ini Bu Ayu hanya mengambil 3 bagian rumah, yaitu halaman, ruang tamu, dan ruang tengah. Lalu di struktur yang ketiga, yaitu simpulan atau kesan, Bu Ayu akan mendeskripsikan kesan Bu Ayu terhadap rumah. Ya. Setelah kita selesai menentukan bagian-bagian yang akan dideskripsikan, langkah selanjutnya adalah kita mengumpulkan data mengenai bagian-bagian yang akan kita deskripsikan tadi. Pada langkah ini, kita akan mengumpulkan data. Dengan langkah-langkah yang pertama, kita temukan data atau informasi yang dibutuhkan berdasarkan bagian yang akan dideskripsikan. Misalnya kita tadi pada bagian identifikasi akan mendeskripsikan lokasi rumah, maka kita mencari data atau informasi mengenai lokasi rumah. Ya, contohnya seperti itu. Lalu, langkah yang kedua dalam mengumpulkan data adalah melakukan pengamatan langsung terhadap bagian-bagian objek yang akan dideskripsikan. Misalnya, pada bagian deskripsi bagian tadi kita akan menggambarkan mengenai halaman rumah. Ya, mengenai halaman rumah yang akan menggambarkan mengenai warna rumah dan benda-benda yang ada di sana. Maka kita melakukan pengamatan langsung terhadap warna rumah, terhadap benda-benda yang ada di halaman. Ya, kita lakukan pengamatan langsung terhadap bagian-bagian objek tadi. Kalau misalnya kita di ruang tamu, kita mau mendeskripsikan luas, maka kita juga mengamati langsung berapa luas ruang tamu tersebut. Benda-benda apa juga yang ada di ruang tamu, dan seterusnya ya. Nah, bila saat kalian mengumpulkan data, kalian mengalami kesulitan, maka kita bisa bertanya kepada narasumber atau kepada orang yang lebih tahu mengenai objek yang akan kita deskripsikan tadi. Misalnya, ketika kita tidak tahu sejarah rumah, nah, kita bertanya kepada ayah, ibu, atau kepada saudara yang lebih tua, sejarah rumah kita bagaimana. Setelah kita mendapatkan data yang lengkap mengenai rumah, kita bisa melanjutkan ke langkah yang keempat, yaitu membuat kerangka. Masih tetap berdasarkan pada struktur teks deskripsi. Nah, di bagian identifikasi kita mendapatkan data bahwa lokasi rumah di Jalan Parangtritis, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Sejarah rumah pernah rusak karena gempa pada tahun 2006 dan direnovasi pada tahun 2007. Di deskripsi bagian, kita tadi akan mendeskripsikan 3 bagian rumah, yaitu halaman, ruang tamu, dan ruang tengah. Pada bagian halaman, kita mendapatkan data rumah berwarna merah muda. Halaman cukup luas dan didominasi semen. Terdapat selokan kecil dan pohon rambutan. Pada bagian ruang tamu, kita mendapatkan data luas ruang tamu adalah 3 x 3 meter. Terdapat foto keluarga dan rak buku. Lalu di bagian ruang tengah kita mendapatkan data bahwa luas ruang tengah 3 x 4 meter.
Di dalam ruang tengah terdapat kaligrafi, gambar Ka'bah, foto keluarga, 2 lemari besar, dan televisi. Semua data yang kita dapatkan pada langkah sebelumnya kita tuliskan pada kerangka ini. Bisa dipahami ya? Nah, pada struktur yang ketiga, simpulan atau kesan, kita tuliskan kesan umum kita terhadap objek. Nah, kesan umumnya misalnya rumah ya tidak ada barang yang mewah, tapi memberikan kenyamanan. Nah, setelah kita buat kerangka ini, ya, kita akan kembangkan pada langkah yang kelima, yaitu mengembangkan kerangka menjadi teks deskripsi. Demikian penjelasan Bu Wahyu mengenai langkah-langkah menulis teks deskripsi. Berikutnya, kalian akan berlatih menulis teks deskripsi. Ikuti petunjuk yang Bu Wahyu berikan di grup kelas kita. Siapkan buku latihannya ya. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Bu Wahyu harap kalian bisa memahami penjelasan dari Bu Wahyu tadi. Bu Wahyu ingatkan pada kalian, kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Ingat untuk selalu menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, memakai masker jika keluar rumah, jaga jarak, dan kalau bisa belajar dari rumah saja. Tetap sehat, tetap semangat, anak-anak hebat, pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.